selamat datang di podcast kebangsaan kita kali ini. Saat ini kita mau berbincang-bincang santai ya mengenai kebiasaan sehari-hari dalam hal memvisualisasikan bangsa Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Saya ingin berterima kasih buat kakak-kakak narasumber ini yang sudah meluangkan waktunya saat ini. Terima kasih buat kehadirannya saat ini. Boleh bantu perkenalan dulu kakak? Baik, perkenalkan saya Indah Setiawati dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Saya Yudita Wulansari dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tambrauw. Saya Johanna Yolanda Sibarani dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Dan tidak ketinggalan ada narasumber kita saat ini juga yang hadir secara online yang sedang berada di luar kota. Boleh dibantu perkenalan kakak? Hai, aku Yohana dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Saya Rizka dari Papua Tengah. Terima kasih buat kakak narasumber saat ini. Bagaimana kabarnya kakak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Bagaimana kakak yang di Papua Tengah kabarnya? Baik juga, dan semangat untuk kita semua. Walaupun dengan keadaan online, seru juga ya, karena kita masih bisa berkumpul dan berinteraksi bersama-sama dengan teman-teman. Alhamdulillah baik. Maaf nih sahabat kesejahteraan sendal dan penampungan lainnya. Itu saya ikut senang bisa ikut ngobrol dengan kalian di sini dan dari jarak jauh. Ya syukur ya semua saat ini sehat meskipun secara online. Ya, wah, sudah lengkap banget ya kita. Jadi makin terasa suasana Indonesia yang beragam. Ada yang hadir langsung, ada yang hadir dari jauh. Tapi saat ini kita membahas satu obrolan yang sama. Obrolan mengenai cinta pada Indonesia. Indonesia itu luas banget ya, budayanya, alamnya, ceritanya sangat luas. Satu kata yang saya mau tanya sama kakak narasumber ini, apa yang terlintas di pikiran kakak-kakak narasumber mendengar kata Indonesia? Kayak tadi yang kakak bilang budayanya ya kak. Bayangkan ini sudah lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Semua itu merupakan kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa loh kak. Kalau saya dari alamnya, dari Sabang sampai Merauke, laut, gunung, hutan, ada Danau Toba, Gunung Bromo, Pulau Bali, Raja Ampat, yang semuanya itu indah dan kita jadi memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaganya. Kalau dari aku, Indonesia itu dikenal dengan yang namanya sikap gotong royong, sikap kekeluargaannya, saling tolong menolong, bantu membantu antara satu dengan yang lain, sehingga satu dengan yang lain itu saling berkesinambungan sehingga tujuan mereka bisa tercapai. Kalau kakak dari Papua Tengah, Saya lebih ke persatuan ya, karena ketika ada satu hal yang penting kita bersatu, itu yang membuat Indonesia bertahan sampai saat ini. Contohnya kayak ada demo kemarin, ada dari berbagai daerah, suku, mereka bersatu untuk menyuarakan suara mereka dan keadilan bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Saya kepikiran kuliner nih. Indonesia kan terkenal dengan makanan khas daerahnya yang begitu banyak. Nah, saya ini kan perantau dari Bandung di Nabire, Papua Tengah. Saya berkesempatan mencoba papeda ikan kuah kuning makanan khas Papua. Dan ternyata enak loh. Dari situ saya semakin kagum dengan makanan khas daerah Indonesia. oke menarik ya mengenai Indonesia itu dari budayanya, dari alamnya, bahkan gotong royongnya yang bisa bikin kita bangga sama Indonesia. Tapi saya mau ajak kakak-kakak narasumber ini berpikir bagaimana cara kita menampilkan rasa bangga kita terhadap Indonesia agar orang lain juga bisa merasakan gitu. Saya rasa lewat karya yang kreatif, misalnya seperti foto, video, atau musik, itu bisa jadi bentuk visualisasi bangsa yang menyentuh banyak orang. Apalagi anak muda sekarang kan aktif di sosial media. Apabila kita tampilkan konten-konten positif tentang Indonesia, pasti itu bisa jadi kampanye untuk cinta tanah air. Dan yang kalau penting juga, jangan pernah minder. Kita itu harus percaya diri dengan menampilkan identitas Indonesia seperti budaya, bahasa, maupun karya-karya kita.
Betul, banyak yang salah kaprah mengira bahwa bela negara itu hanya militer, padahal ada banyak contoh lainnya dari bela negara yang bisa kita terapkan ya. Contohnya kayak taat aturan, membuat video atau konten positif untuk era digital saat ini. Iya, bahkan dengan menggunakan produk lokal, itu salah satu bentuk kita mencintai tanah air kita Indonesia. Nah, saya ini kan dari Bandung, tepatnya dari Cibaduyut, lokasi tempat tinggal saya. Teman-teman tahu nggak sih, kalau Cibaduyut itu salah satu daerah dengan penghasil sepatu terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, saya semakin kagum menjadi warga negara Indonesia. Kalau dipikir-pikir, visualisasi bangsa itu bukan hanya simbol kayak bendera, peta begitu ya, tapi juga tindakan, sikap dan kebiasaan kita sehari-hari ya. Iya kak, justru dari hal kecil yang konsisten itu rasa cinta tanah air yang luar biasa itu bisa tumbuh kak. Apalagi kalau divisualisasikan dengan cara yang kreatif, kekinian, pasti akan membuat orang lain juga tergugah. Jadi intinya rasa bangga terhadap Indonesia itu bisa datang dari mana saja. Benar-benar. Betul sekali kak. Ternyata bentuk wujud cinta tanah air itu bisa sangat sederhana loh kak, asal dilakukan dengan hati yang tulus dari hati. Yang terpenting kita nggak boleh ragu untuk menunjukkan identitas kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan beragam budaya. Karena kita juga menjadi penerus bangsa Indonesia yang akan menjadi masa depannya bangsa Indonesia. Wah, memang kalau cintaan kita terhadap Indonesia ini sepertinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, tapi memang harus lewat tindakan kita kadang sehari-hari. Mengakhiri podcast saat ini, saya mau minta nih kata-kata pendapat dari kakak-kakak narasumber ini. Bagaimana salah satu contoh dari kakak narasumber dalam hal mencintai Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Dari saya mencintai Indonesia dengan mencintai alamnya, menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau wujud cinta saya yaitu dengan memakai produk lokal dari Indonesia kak. Kalau saya wujud cinta tanah air saya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Alamnya, produk lokal, bahasanya. Terima kasih, sangat beragam pendapat tapi intinya kita tetap satu di Indonesia. Terima kasih buat kesempatan kakak-kakak narasumber saat ini yang sudah meluangkan waktunya dalam podcast kita kali ini. Semoga obrolan kita ini menjadi inspirasi buat orang lain di luar sana, inspirasi buat mereka untuk lebih mencintai Indonesia dan Salam bangga jadi Indonesia. Salam bangga jadi Indonesia. Salam bangga jadi Indonesia.